Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dealani, mahasiswi manajemen 22C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengendalian risiko. Nah, yang pertama-tama, resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, menurut Friedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko. Nah, dan selanjutnya ada contoh kasus, yaitu dalam beberapa tahun terakhir manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan, praktik maupun pelatihan kerja. Nah, hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Nah, oleh sebab itu risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Nah, bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran, kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar. Juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Dan selanjutnya, resiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen resiko yang baik. Nah, salah satunya menerapkan 5 langkah manajemen yang akan dijelaskan oleh saya gitu. Nah, dan mengenai pengelolaan manajemen resiko, jika suatu organisasi menghadapi resiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan resiko tersebut. Nah, di sini ada pengendalian resiko atau risk control. Nah, yang pertama, penghindaran resiko atau risk avoidance, yaitu salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan jalan. Yang pertama ada menolak memiliki, yaitu menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Nah, dan yang kedua ada menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu gitu. Nah, yang kedua ada pengendalian resiko atau risk control, yaitu pengendalian kerugian dijalankan dengan yang pertama ada merendahkan chance untuk terjadinya kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Yang ketiga ada menurut lokasi daripada kondisi yang akan dikontrol menurut timingnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini adalah menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang sama menggantikan penempatan dalam suatu lokasi gitu. Dan selanjutnya yang keempat, di sini ada kombinasi atau pooling. Nah, kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramal, jadi resiko dikurangi gitu, dapat dikurangi. Dan yang kelima ada pemindahan resiko. Nah, yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi resiko dapat dipindahkan kepada pihak lain gitu, baik ditanyakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi gitunya. Contohnya di sini ada contoh atau kontrak. Perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan resiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Nah, ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu gitu. Nah, yang contoh yang kedua, risiko, yaitu contohnya itu sendiri yang dipindahkan
dialihkan gitu. Pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Nah, contoh yang dikemukakan tersebut atas Transpri memaafkan transfertor dari penanggung jawab gitu. Karena itu exposure itu sendirilah yang dihilangkan itu. Nah, contoh yang ketiga ada suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transferi, yaitu pembatalan perjanjian oleh transferi dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer gitu. Nah, dengan pembatalan itu, transferi tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.